Kita coba review dulu ya. UTS-nya punya Bu Rizka. Ya, tambahan jawaban UTS yang ini ya. Nah, ini jawabannya ya. Ini adalah UTS punya Bu Rizka ya, kita pelajari sama-sama ya. Itu. Misalnya nanti teman-teman UTS-nya kemarin kan udah dikumpulkan ke saya tuh ya. UTS-nya ada hard copy ya. Misalnya nanti setelah kita review sama-sama, aku merasa ternyata UTS-ku kurang bagus nih gitu ya. Mau diperbaiki silahkan diperbaiki lagi, nggak apa-apa, tidak usah di print, langsung di-upload aja ya. Misalnya nanti setelah kita review sama-sama UTS-nya masih kurang bagus, mau direvisi lagi boleh silahkan, tidak usah di print lagi. Tidak usah print lagi gitu, langsung di-upload aja. Diperbaiki silahkan, nggak apa-apa ya. Nah, oke, ini adalah UTS punya Bu Rizka Amelia ya. Nah, kita review sama-sama UTS-nya. Nah, di sini kita akan membahas ya terkait dengan eh, rencana bisnis dan visi misi dari Rizka. Ya, silakan Bu Rizka untuk menceritakan rencana bisnisnya apa, visi misinya apa, gitu. Silakan Bu Rizka. Ya, Assalamualaikum. Em, untuk rencana yang nomor satu, rencana bisnis yang akan saya bangun adalah saya ingin membuat sebuah toko yang menjual spare part dan onderdil sepeda motor serta bengkelnya. Dua, visi dan misi dari rencana bisnis saya tersebut adalah visinya menjadi pusat reparasi motor yang menyediakan spare part dan jasa servis yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan, didukung dengan peralatan canggih dan tenaga ahli yang kompeten, serta pelayanan yang optimal dan terpercaya. Misi 1. Memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang terbaik dan reparasi yang terpercaya. 2. Memberikan pelayanan terbaik dan standar mutu pada pelanggan dengan menjalankan proses kerja terbaik sehingga tercapai kepuasan pelanggan. 3. Selalu mendahulukan kepentingan pelanggan dan karyawan sebelum keuntungan untuk perusahaan. 4. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi secara terus-menerus untuk diimplementasikan dengan cara yang benar. 5. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan secara optimal melalui peningkatan dedikasi, disiplin, dan kemampuan kerja serta penghargaan yang memadai sesuai dengan kinerjanya. Terima Ya, kasih. oke, terima kasih. Nah, ini adalah rencana bisnis dari Bu Rizka Amelia ya, dan visi misinya ya. Rencana bisnisnya ingin membangun sebuah toko yang menjual spare part dan onderdil sepeda motor serta bengkelnya. Apakah ada pengalaman Bu atau meneruskan usaha saudara atau gimana? Kenapa ingin membuat toko underdeal nih dan membangun Iya, bengkel, usaha bengkel? ya kebetulan memang suami saya buka bengkel, Bu. Jadi ya, Oh, ya udah gitu. nerusin aja lah. Oh, jadi meneruskan usaha ini ya, yang sudah ada ya. Iya, Bu. Oh iya, oke oke. Jadi ada jual underdeal juga ya, Bu? Iya, Bu. Onderdil dan bengkel ya, oke. Emang itu Ibu. Cita-cita kan ya, Bu ya? Ya ya nggak apa-apa ya, apa bagus ya. Ini ya, jadi mengembangkan usaha yang sudah ada ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dan menjadi besar ya usahanya ya. Ya, nah visinya menjadi pusat reparasi motor yang menyediakan spare part dan jasa servis. Ya ini ya. Jadi ada menyediakan spare part juga, servis juga ya, yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan didukung dengan pelatihan canggih dan tenaga ahli yang kompeten serta pelayanan yang optimal dan terpercaya. Ini visinya ya, pada kepuasan pelanggan. Ya, jadi intinya ini berusaha agar pelanggannya itu puas ya. Peralatan canggih dan tenaga ahli. Peralatan canggih dan tenaga ahli. Jadi ini eh, yang bengkelnya ini ya, namanya si apa sih dia? Tukang bengkel, mekaniknya ya. Mekaniknya ini tenaganya dari tenaga ahli ya.
benar-benar lulusan paling enggak ya STM ya, STM SIN ya, gitu ya. Karena peralatan canggih dan tenaga ahli yang kompeten serta pelayanan optimal dan terpercaya ini visinya ya. Misinya memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang terbaik dan reparasi yang terpercaya, memberikan pelayanan terbaik. Sebentar mana ini? Memberikan pelayanan terbaik dan standar pelayanan terbaik dan standar mutu pada pelanggan dengan menjalankan proses kerja terbaik sehingga tercapai kepuasan pelanggan. Standar mutu. Ya, kemudian selalu mendahulukan kepentingan pelanggan dan karyawan sebelum keuntungan untuk perusahaan. Maksudnya ini gimana, Ibu? Selalu mendahulukan kepentingan pelanggan dan karyawan sebelum keuntungan untuk perusahaan. Service excellent lah, Bu. Kalau untuk pelanggan. Kalau untuk karyawan, ya fasilitas, misal fasilitas kesehatan gitu, asuransi, seperti itu. Gaji gitu. Kepentingan pelanggan dan karyawan sebelum keuntungan untuk perusahaan. Sebelum keuntungan untuk perusahaan. Nah, ini sepertinya agak janggal nih, Bu ya. Selalu mendahulukan kepentingan pelanggan dan karyawan sebelum keuntungan untuk perusahaan. Nah, di sini nih, Bu, harus diperbaiki nih, Bu ya. Kan selalu ini di sini ada pelanggan, karyawan sebelum keuntungan untuk perusahaan. Nah, ini dipisah saja ini mending ya, Bu ya. Kepentingan pelanggan, mendahulukan kepentingan pelanggan dan karyawan sebelum Atau keuntungan. dihapus aja ya, Bu ya. Iya, ini nih Bu, Lalu agak mendahulukan janggal ya di kepentingan sini nih. pelanggan dan karyawan aja ya, Bu. Ini agak janggal ya. Kalau untuk orientasinya pelanggan ya, maksudnya kita pelanggan ya visinya ya, misalnya ya. Di sini kan sudah ada nih kepuasan pelanggan Bu. Di sini pelanggan lagi. Jadi salah satu saja ini, misalnya yang nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini terkait standar mutu dulu ya. Nah, standar mutu ya, kayak memberikan standar mutu gitu ya. Ini terkait dengan standar mutu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepuasan pelanggan. Kemudian yang keempat terkait dengan karyawan gitu. Jadi poin-poinnya itu jelas. Nah, di sini nih ada pelanggan, kemudian karyawan, kemudian keuntungan. Nah, ini yang mana gitu kok. Ya, yang mana dulu nih maksudnya targetnya. Yang pertama targetnya apa? Nah, ini misalnya memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang terbaik, memberikan solusi terbaik penyediaan suku cadang yang terbaik dan reparasi yang terpercaya. Reparasi, maksudnya gimana nih reparasi, Bu? Servis ya? Reparasi itu maksudnya gimana? Servis kan ya? Reparasi yang terpercaya. Reparasi itu ya perbaikan gitu, Bu. Ya, Perbaikan ya, semacam servis lah gitu. servis ya. Oh, mendingan gini kata-katanya, memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang dan reparasi terpercaya ya. Servis ya. Reparasi yang terpercaya. Servis di sini apa sih kata-katanya? Ini servis nih. Jasa servis pusat reparasi motor yang menyediakan spare part dan jasa servis. Oh, ini aja memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang dan reparasi yang terpercaya gitu. Suku cadang ini sudah terbaik nih. Memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang dan reparasi yang terpercaya gitu aja. Jadi terbaiknya nggak usah 2 kali nih Bu ya. Memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang dan reparasi yang terpercaya gitu aja satunya ya nomor 1. Nanti langsung direvisi ya gitu. Oh ya teman-teman yang mau direview silahkan kirim ke saya nanti langsung direvisi. Kemudian yang kedua memberikan pelayanan terbaik dan standar mutu. Nah, memberikan pelayanan terbaik dan dengan standar mutu mungkin ya. Nah, memberikan pelayanan terbaik dan standar mutu. Mutu kan kualitas ya sama dengan ya. Kualitas ya.
dan standar mutu kualitas, memberikan pelayanan terbaik dengan standar mutu pelayanan proses kerja terbaik sehingga tercapai kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan baik dan standar mutu, dan menjaga, ini aja, memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga standar mutu gitu ya. Itu aja, memberikan pelayanan terbaik dan dengan memberikan pelayanan terbaik dan menjaga standar mutu gitu ya. Itu aja, nggak usah panjang-panjang ini. Nah, ya jadi yang pertama itu adalah solusi terbaik, istilahnya suku cadangnya ya, suku cadang dari relasi yang terbaik dan terpercaya nomor satu. Yang keduanya pelayanan yang terbaik dan standar mutu, istilahnya membicarakan standar mutunya yang nomor dua ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, nih, selalu mendahulukan kepentingan pelanggan. Selalu mendahulukan kepentingan pelanggan, langsung kepuasan saja ya. Nih, yang nomor tiga ya, memberikan kepuasan pelanggan gitu. Ya, nomor Oh, ketiga lah. jadi nomor tiga Intinya, memberikan kepuasan pelanggan ya, Bu? ya intinya gitu ya. Intinya nanti diolah sendiri kata-katanya ya Bu ya. Diolah sendiri katanya-katanya yang bertiga. Jadi jangan campur-campur. Istilahnya kita intinya itu apa gitu. Nomor satu tuh apa intinya. Yang nomor dua apa intinya. Jangan campur-campur gitu. Jadi jelas. Nah itu ya. Yang ketiga itu istilahnya kepuasan pelanggan. Yang ketiga. Nanti kata-katanya dijelaskan sendiri ya kata-katanya ya. Dibuat yang jelas, singkat dan jelas gitu. Kemudian yang keempat di sini, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi secara terus-menerus untuk diimplementasikan dengan cara yang benar. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, boleh ini nomor 4 bisa. Kemudian nomor 5, meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan secara optimal. Nah, nomor 5 boleh ini nomor 5. Nomor 4, nomor 5 boleh. Gitu ya. Jadi nomor 1, 2, dan 3 direvisi ya. Nah, yang karyawan kan sudah ada di sini nih. Yang ini untuk karyawan. Jadi jangan di sini lagi. Nomor 3 ada pelanggan, ada karyawan. Nomor 5 muncul karyawan lagi. Nah, itu ya. Jadi poin-poinnya untuk siapa ini jelas. Nomor 1 terkait suku cadang ya dan relasi yang terpercaya. Yang nomor 2 pelayanan terbaik dan standar mutu. Kemudian nomor 3 kepuasan pelanggan. Inti-intinya dulu ya, ditetapkan dulu, nanti kata-katanya baru diolah. Nomor 4 ini boleh perkembangan ilmu dan teknologi ya. Nih. Kemudian nomor 5 ini motivasi dan semangat kerja karyawan. Dan untuk peningkatan itu ya, kemampuan atau kompetensi karyawan gitu. Jadi poin-poinnya jelas ini. Apa sih yang mau, sasarannya apa sih di misi pertama, misi kedua, misi ketiga, misi keempat, misi lima, sasarannya apa itu jelas gitu. Dituliskan poin-poinnya dulu teman-teman ya. Nomor 1 mau terkait apa, nomor 2 terkait apa, nanti kata-katanya baru tuh dibuat gitu ya, buat kata-katanya gitu. Jadi tidak balik-balik lagi, sudah di sini ada, di bawahnya ada lagi. Ya, oke, itu Bu Rizka. Terus kemudian kita lihat gambarnya ya, desainnya. Nanti langsung direvisi ya, terus upload lagi. Ini yang mau direview kirim ke saya ya, Japri ya. Nanti setelah Bu Rizka baru saya buka. Ya enak kalau direview langsung tahu ya mana kekurangannya, langsung direvisi. Nah ini aplikasinya Bizagi ya Bu. Udah berhasil nih, berhasil di-download ya. Peta proses bisnis bengkel area motor. Nah, ini. Kemudian di sini level 0 ya. Nanti bisa dirapikan ya. Ini kan ke bawah nih ya. Ini bisa ditarik dirapikan level 0. Bisa kok kalau di-download itu bisa dirapikan, dinaikkan saja, dikecilkan, digeser-geser bisa. Ini coba saya kecilkan dulu. Nah, ini bisa ditarik. Nah, ini ya. Bisa digeser-geser, ditarik.
Nah, ini jadikan levelnya langsung di sini nih. Level 0 langsung ke gambarnya gitu ya. Bisa ditarik-tarik itu bisa, dibesarkan, dikecilkan ini bisa nih. Nah, bisa diedit maksud saya. Nah, ini bisa diedit. Nah, gitu ya. Jadi rapi. Nah, oke. Nah, ini ada proses bisnis utama, saya besarkan dulu ya. Nah, proses utama ini ada 3, kemudian proses pendukung ada 3, proses manajerial ada 2 ya. Kemudian di sini level 2, level 1 proses bisnis utama ini ada, sudah ada ya. Oke. Ya, udah. Level 1 pendukung, utama pendukung ada. Oke ya, kemudian level 2-nya, ini contohnya ya, dari sales order, ini contohnya, yang level 2-nya 1. Ya, udah yang ini udah sudah oke, yang kita proses bisnisnya, tinggal revisi yang tadi ya Bu ya, isinya. Ya, oke, terima kasih Ibu. Ya, silahkan untuk direvisi besok jika bisa besok. Ya, oke, ini siapa lagi yang WA saya ini ya? Di review ya, siapa ini? Sebentar saya buka ya, saya buka dulu. Wempi siapa ya? Wempi. Punya siapa ini ya? PT Mahal Wempi. Oke, saya buka dulu. WMP saya, Miss. Oh ya ya, oke, sebentar. Wempi. Ya, saya share dulu. Visi misinya dimasukkan di mana, Mas? Kakak Wempi. Misi-misinya ada. Ditaruh di mana filenya? Di dalam itu ya? Filenya itu ya? Di, Saya share. iya, di Ini kan ya. Nah, oh di sini ya, oke. Oke, Kakak Wempi silakan dibaca apa rencananya. pertanyaan yang pertama, apa rencana bisnis Anda? Heeh. Jadi rencana bisnis saya akan membuka bisnis perhiasan. Wah, luar Itu biasa. namanya PT Perhiasan. El Mahal. PT El Mahal. Ya, ini punya sendiri atau punya saudara? Sudah membuka ini usaha ini ya? Belum. Baru rencana. Baru rencana. Ya, oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti terwujud rencananya. Oke, kemudian visi dan misi. Sebutkan visi dan misi. Ya, belum. Yang kedua, Heeh. sebutkan visi dan Misi. misi rencana bisnis Anda. Ya. Yang pertama, visi menjadi perusahaan pertambangan emas terkemuka di dunia yang berkelanjutan, inovatif, dan bertanggung jawab, membangun bisnis yang fokus pada kualitas, inovasi, dan keputusan pelanggan. Menjadi mitra terpercaya dalam industri emas dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial. Ya, oke. Misinya? Jadi dari misinya menjadi menjadi perusahaan perhiasan terkemuka yang menghadirkan karya seni yang indah dan berkualitas tinggi dengan fokus kepada keberlanjutan dan kepuasan pelanggan. Ya, oke. Saya review ya. Visi dan misi ini lebih ke maunya
pelanggan nih. Ya, oke, Mas Yempi. Bentar ya, saya review ya. Nah, rencana bisnisnya udah oke nih ya. Akan membangun atau membuka bisnis perhiasan PT El Mahal. Perhiasannya apa nih? Perhiasan apa nih? Perhiasan untuk wanita, emas gitu ya? Atau gimana nih? Emas, berlian gitu ya? Ya kan? Ada kalung, Iya betul Miss. cincin, bros dari emas, kemudian berlian gitu ya. Kayak gitu ya, perhiasan untuk wanita lah ya. Iya. Intinya, nah ini visi Iya. ya. Visi, definisi visi tahu kan ya? Visi itu adalah tujuan ya. Apa sih tujuan ke depan gitu ya? Rencana ke depan itu akan dikembangkan seperti apa gitu ya? Dari usahanya ini ya, itu cita-cita, angan-angan kalau visi itu ya, pasti yang akan diwujudkan untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. Tentunya usaha atau bisnis tidak setahun 2 tahun ya. Nah itu adalah visi. Ya, kemudian kalau misi itu adalah langkah-langkah yang diambil agar visi atau tujuan itu bisa tercapai. Ya, ini sepertinya Mas kebalik nih ya. Kalau visi itu tidak perlu panjang-panjang ya. Visi itu bisa hanya satu kalimat saja gitu. Atau dua juga boleh. Namun kalau misinya itu adalah langkah-langkah apa yang diambil agar visi bisa tercapai. Ya, nah, bisa dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu ke depan ya, maksudnya beberapa tahun ya, agar bisa mencapai gitu ya, visi tersebut gitu. Nah ini jadi untuk misi ini, visi ini ya, tolong nanti direvisi ya Mas Bempi ya. Jadi misinya ini saran saya dibuat visinya dibuat satu kalimat saja ya. Nah poin-poinnya Mas tuh pengen apa gitu agar perusahaan ini bisa berkembang misalnya ya. Di sini ini jadikan visi saja, ini kebalik ya. Ini jadikan visi saja ini ya. Menjadi perusahaan perhiasan terkemuka yang menghadirkan karya seni yang indah dan berkualitas tinggi dengan fokus pada keberlanjutan dan kepuasan pelanggan. Ini jadikan visi, kebalik. Visi ini ya. Visi biasanya itu tidak panjang. Visi itu adalah tujuan pokok apa sih yang diinginkan ya dari usaha tersebut gitu. Cita-cita, tujuan ya, tujuan yang akan dicapai. Nah, visi ya. Jadi ini jadikan catat ya Mas ya. Ini jadikan visi ya. Jadi bukan misi ya. Nah, visinya dari perusahaan tersebut ya ingin menjadi perusahaan perhiasan terkemuka. Nah, apa sih langkah-langkah yang kamu lakukan agar perusahaan perhiasanmu itu menjadi perusahaan yang terkemuka? Apa yang dilakukan? Nah, itu misi ya, itu yang misinya ya. Nah, yang dilakukan apa? Ya, saya sekarang nanya Mas Dempi, agar perusahaan yang Mas Dempi bangun itu menjadi perusahaan yang terkemuka. Apa yang Mas lakukan? Nah, itu misi. Misi pertama ya. Misalnya contoh gampangnya saja ya. Visi misi itu seperti apanya? Visi misalnya. Mas Dempi ingin ya, aku ingin lulus ya. Lulus dengan predikat cum laude gitu ya. Dengan tepat waktu predikat cum laude. Inilah cita-cita ya. Cita-cita menempuh pendidikan S1 Administrasi Bisnis di IBM ASMI. Visinya ya, ingin lulus tepat waktu dengan predikat cum laude atau summa cum laude misalnya. Nah, misinya, nah langkah-langkahnya apa agar ya bisa tercapai tujuannya tadi, lulus tepat waktu, predikat cum laude. Nah, misi itu ada langkah-langkah apa yang kamu lakukan biar tujuanmu itu tercapai. Ini untuk mudahnya ya saya gambarkan terkait visi misi ya. Langkah-langkahnya yang pertama, rajin mengikuti perkuliahan ya kan, rajin mengikuti perkuliahan kan karena ingin predikatnya cum laude, nilainya bagus, cum laude, lulus tepat waktu kan rajin mengikuti perkuliahan. Yang kedua, mengerjakan tugas, mengerjakan UTS, mengerjakan ujian akhir semester. Nah, itu ya, tentunya dikerjakan dong. Nah, kalau nggak ngerjakan tugas, ngerjakan UTS, ujian, ngerjakan UAS, bagaimana nilainya bisa bagus ya. Kemudian yang tiga, tekun dan rajin belajar. Nah, ini ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi yang sudah
dicita-citakan atau sudah ditetapkan. Nah, itu ya. Sampai di sini paham ya yang dimaksud visi misi dan bagaimana cara membuatnya, ya kan? Nah, jadi yang bawah ini jadikan visi. Kemudian misinya apa? Agar menjadi perusahaan perhiasan terkemuka. Nah, kalau terkemuka itu apa sih yang harus disediakan atau perhiasan apa sih atau produk-produk apa sih yang harus dijual ya? Tentunya biar terkemuka, terkenal itu kan harus kualitas ya. Ya, kualitas produknya itu harus bagus ya. Nah, itu menjaga kualitas. Ini nanti dikembangkan sendiri ya. Yang pertama, misinya, tar dulu Mas ini bawa catatan nggak? Nanti saya ngomong nggak dicatat, lupa pula. Halo Mas Wempi, dicatat ya? Catat ya, tulis ya? Ya. Ya, ada Oke. rekam. Visinya, ini yang misi jadikan visi ya, visi menjadi perusahaan perhiasan terkemuka yang menghadirkan karya seni yang indah dan berkualitas tinggi. Dengan fokus pada berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Ini kualitas tinggi, kata kuncinya di sini ya. Perhiasan terkemuka, karya seni yang indah, kualitas tinggi. Jadi langkah-langkahnya yang pertama misinya adalah menjaga kualitas produk. Nah, ini ya kan tentu ya harus menjaga kualitas produk ya. Nah, ini yang satu. Nanti kata-kata selanjutnya dikembangkan sendiri yang satu ya. Kemudian yang kedua ya, agar menjadi dari sini menghadirkan karya seni yang indah. Nah, karya seni indah terkait desain kan ya, desain dari produk perhiasan ya. Jadi membuat desain ya, desain produk gitu yang berkualitas ya, yang berkualitas dan inovasi ya. Nah, membuat inovasi produk gitu ya, gitu ya, sehingga tidak kalah bersaing dengan perusahaan lain, intinya kayak gitu ya. Karena kan ini di sini ada karya seni yang indah. Nah, agar bisa terwujud, ya, produk tersebut menghasilkan karya seni indah, apa yang dilakukan? Nah, harus kan terkait dengan desain ya, kan? Desain produknya dari perhiasan tersebut, desainnya unik ya, kemudian desainnya itu memiliki inovasi-inovasi ya, desain, jadi tidak hanya emas polos aja gitu kuning, tapi di situ ada dikasih berlian misalnya ya, ada berlian, ada juga dari apa yang dari laut itu mutiara misalnya, nah gitu ya. Jadi ada desainnya, membuat desainnya, desain perhiasannya gitu yang istilahnya desainnya itu bagus lah gitu ya, memukau ya, dan inovasi ya, inovasi produk. Jadi tidak hanya itu saja yang dijual, tapi berinovasi lah gitu agar produknya itu memiliki desain yang unik ya, sehingga konsumen itu tertarik ya untuk membeli produknya. Oh, ternyata luar biasa desainnya, memiliki karya seni yang indah. Nah, gitu. Jadi yang kedua itu desain ya, terkait dengan desain. Desain dan inovasi produk yang kedua. Nanti kata-katanya dikembangkan sendiri ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, nah, untuk menjadi perhiasan yang terkemuka ya, ini dan fokus pada keberlanjutan dan kepuasan pelanggan. Di sini kan kepuasan pelanggan nih. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan? Langkah-langkah apa yang kamu lakukan agar pelanggan itu puas dengan produknya Mas BMP ya. Jadi yang ketiga bisa terkait dengan kepuasan pelanggan ya. Menjaga ataupun memberikan kepuasan pelanggan gitu ya. Ini ya. Atau service excellent, memberikan service excellent ya. Memberikan pelayanan yang terbaik, bisa juga kata-katanya ya, memberikan pelayanan yang terbaik ya, sehingga kepuasan pelanggan itu terjaga, bisa seperti itu. Nomor 3 ya, terkait dengan kepuasan pelanggan. Jadi apa yang Mas lakukan agar pelanggan itu puas, atau memberikan service excellent ya, atau pelayanan yang terbaik ya kepada pelanggan ya, untuk menjaga kepuasan pelanggan tadi ya. Itu intinya nomor 3 tadi ya, agar puas bagaimana sih? Service excellent ya, memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan itu puas, atau menjaga kualitas. Nah, memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kualitas produknya agar pelanggan puas ya terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, gitu ya. Itu kemudian setelah itu
terkait keempatnya itu terkait dengan SDM-nya, ya, yang gitu ya. Nah, bagaimana agar bisa mewujudkan suatu produk yang menghasilkan karya seni yang indah dan berkualitas tinggi jika sumber daya manusianya tidak berkualitas? Gitu. Jadi sebanding ya dengan sumber daya manusia. Jadi yang keempat sumber daya manusia. Jadi ada beberapa poin dalam membuat visi dan misi ya. Kalau misi yang pertama harus terkait dengan produk. Itu, ini poin pentingnya. Produknya, ya. Ini terkait produk, nanti kata-katanya dibuat sendiri ya, terkait dengan produknya mau dibuat seperti apa ya. Kemudian setelah produk tentunya terkait dengan kualitasnya ya, kualitas produk tersebut. Nah, kemudian setelah itu terkait dengan customer ya atau pelanggan ya. Kemudian yang keempat sumber daya manusia gitu, agar menjadi produk yang bagus, bisa membuat produk yang berkualitas tinggi, tentunya sumber daya manusianya harus kompeten ya, gitu ya, gitu ya. Terkait dengan sumber daya manusia, ya nanti kata-katanya bisa dibuat ya misalnya sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten, nah gitu ya. Atau terkait dengan skillnya, skill SDM, gitu ya. Nanti kata-katanya diolah sendiri ya, Mas Yempi ya. Ya skill ataupun tadi sumber daya manusia, kompetensi ya, kompetensi sumber daya manusia yang unggul. Nah, itu bisa juga ya, gitu. Kemudian yang ya, yang keempat bisa terkait dengan budaya kerja, gitu. Budaya kerja yang berkualitas bisa juga ya. Jadi budaya kerja di situ intinya nanti bisa di dalamnya nanti ada disiplin, gitu ya, budaya kerja ya. Jadi terkait di dalamnya budaya kerja ada disiplin, kebersamaan, dan hubungan antara seluruh staf organisasi, hubungan baik kepemimpinan dan sebagainya itu ya. Yang keempat ya terkait dengan budaya kerja gitu ya. Ataupun kalau budaya kerja itu luas ya menyangkut beberapa hal ya gitu. Ada kedisiplinan, kemudian hubungan baik ya antar personal ataupun antar seluruh organisasi, kemudian bagaimana seorang pemimpin itu memanage organisasinya atau terkait manajemennya, nah itu ya. Budaya kerja yang berkualitas bisa yang keempat gitu ya, budaya kerja yang berkualitas itu empat. Tuh ya, jadi poin-poin tersebut harus ada ya terkait dengan produk, kemudian kualitas produk ya, produknya itu mau dibuat seperti apa gitu. Yang pertama, yang kedua itu tentunya kualitas ya, kualitas dari produknya, kemudian dari sisi pelanggan ya, pelanggannya itu uh, istilahnya agar bisa puas itu bagaimana pelayanannya, kemudian terkait dengan sumber daya manusia, kemudian yang keempatnya terkait dengan budaya kerja. Nah, itu poin-poin tersebut tuh harus ada dalam misi ya, agar visi itu bisa terwujud. Ya, nanti direvisi ya, Mas Wempi. Oke, ada yang ditanyakan, Mas Wempi? Iya, mengerti, Miss. Ya, oke, paham ya, membuat visi misi ya. Iya. Oke, saya cek dulu yang ini aplikasi Bisaginya. Di sini peta proses PT Mahal ya, PTL Mahal ya. Ya, di sini proses utama ada 3, produksi pemasaran layanan pelanggan, kemudian proses pendukung, manajemen keuangan, manajemen teknologi inovasi, manajemen sumber daya manusia, proses manajerial, ada perencanaan, pengawasan, pengorganisasian. Ya, oke. Kemudian ini ada proses bisnis utama, produksi, perhiasan, desain produk, proses produksi, ini produksi perhiasan, proses produksi, desain produk, pemasaran, penerimaan order, pemasaran dan promosi ya bisa juga pelanggan, distribusi barang, customer service ya. Ya boleh ini boleh ya. Pendukungnya kasir, absen kanan training ya bisa. Ini bisa membuat ini berapa hari nih, Mas? Bisa ini berhasil? Perencanaan. Ada 4 hari. 4 hari. Ya, oke. Ini bisa. Terus contohnya,
Nanti bisa dirapikan ya, biar bagus. Baik, Miss. Ya, oke, dirapikan lagi biar bagus ya. Ini bisa dikecilkan ya, digeser-geser gitu, dikecilkan, dirapikan. Ya, oke, terima kasih Mas Wempi ya, nanti direvisi ya untuk visi misi tadi ya. Dan Baik, terima kasih ya, Miss. ya, oke, terima kasih. Ya.